Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Mujadid, beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat dengan tema pembuatan program embedding sederhana berbasis bahasa pemrograman C++. Langsung saja kita kepada materi. Alasan kami memilih program ini karena program itu mencakup konsep dasar yang diminta oleh dosen, seperti konsep dasar penggunaan if else, penggunaan perulangan, dan juga penggunaan menyimpan data ke dalam file txt. Oleh karena itu kami memilih program yang bertemakan embedding karena program itu cukup menarik dan juga cukup relevan dan juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membuat program ini juga kami ingin menunjukkan bahwa apa yang kami pelajari di kelas dapat diaplikasikan di dalam dunia nyata. Dan dengan membuat program ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk meningkatkan keterampilan kami di dunia perkodingan, sekaligus membuatnya menjadi lebih menarik dan juga bermanfaat, bukan hanya sekedar memenuhi tugas akhir. Jadi pada poin kali ini kita akan membahas dua poin. Yang pertama flowchart, lalu yang kedua kita akan membahas tentang demonstrasi program tersebut. Kita akan belajar kepada poin pertama, yaitu flowchart. Pada program kali ini saya akan menjelaskan flowchart atau yang biasa kita dengar dengan alur dari program tersebut ya. Jadi kita mulai dari tampilan menu tersebut. Tapi sebelum kita membahas tampilan menu, ini kan embedding sederhana. Jadi di situ kita ditanya dulu apakah kita sudah punya akun. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login ke dalam embedding tersebut. Namun, jika kita belum punya akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari apabila kita tidak punya akun terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan masuk ke fitur buat akun. Di situ kita diperintahkan untuk memasukkan nick dan juga nomor data untuk verifikasi identitas. Nah, karena program embedding sederhana ini, kita sudah menginputkan nomor NIK dan juga kakak dengan inputan array. Jadi, semisalkan kita menginputkan selain dari yang ada di dalam array tersebut, maka pasti akan salah, gitu ya. Jadi ini hanya untuk pemisalan saja. Nah, apakah berhasil? Jika tidak, maka akan kembali ke fitur buat akun. Dan jika berhasil, maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan username dan juga password untuk membuat akun kita. Dan setelah selesai program berhasil dibuat, akan kembali ke fitur utama pada tampilan menu, lalu kita bisa lanjut ke dalam login. Dalam login tersebut, kita disuruh memasukkan username dan juga password yang telah tadi kita buat. Apakah berhasil? Jika kita berhasil, maka akan tampil nomor aplikasi. Namun jika kita tidak, maka akan kembali kepada fitur login. Kita beranjak ke menu aplikasinya. Pada menu aplikasi ini ada 4 fitur. Fitur cek saldo, transfer uang, lihat kulit transaksi dan keluar. Pada fitur cek saldo, kita bisa melihat saldo yang kita punya. Apakah saldo tersebut sesuai atau tidaknya tergantung dari program tersebut. Yang kedua adalah fitur transfer uang. Nah, di sini kita bisa mentransfer uang dengan memasukkan nama tujuan dan juga jumlah transfer. Namun di sini ada proses yang mana apakah saldo cukup atau tidak. Jika saldo cukup, maka transfer akan berhasil dan menyimpan saldo baru ke dalam file akun kita. Namun jika saldo tidak cukup, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu fitur selanjutnya itu lihat riwayat transaksi. Pada fitur ini, program bisa menampilkan semua riwayat transaksi pada akun kita. Kita pernah transfer kemana saja ataupun kita menerima transfer dari siapa saja. Lalu yang keempat, keluar. Pada fitur ini, sebelum kita keluar, program akan menyimpan saldo yang kita punya, lalu proses verifikasi, dan terakhir selesai. Oke, poin selanjutnya yaitu demonstrasi program. Pada poin ini, kami akan menjelaskan source kode yang ada pada program tersebut dan juga output dari program tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan memperlihatkan demonstrasi dari program embedding sederhana ini. Bisa kita lihat dalam source kodenya ada yang paling atas dari ini ya, yaitu library-nya, mulai dari Xstream sampai seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, include Xstream. Include Xstream ini berguna untuk menampilkan output ya ke dalam layar yang pada program
yang mana Webstream ini berguna untuk membaca dan juga menulis file yang ada pada txt ya. Jadi selanjutnya include vector yang mana digunakan untuk menyimpan berbagai transaksi ya dalam bentuk daftar dinamis. Lalu selanjutnya ada SSStream. SSStream ini berguna untuk mengkonversi nilai double menjadi string dengan format tertentunya. Selanjutnya ada include IOMANIP, yaitu library yang berguna untuk pengaturan format output yang misalnya jumlah desimal. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu library include CTime, yang mana CTime ini berguna untuk mengambil waktu pada saat ini yang berfungsi untuk mencatat waktu yang ada pada seluruh transaksi pada m-bankingnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelas mobile banking. Ada kelasnya ya. Yang pertama kelas mobile banking ini di sini ada privat ya, yang mana fungsi privat ini untuk mendapatkan akses privat yang hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri gitu ya. Jadi selain kelas itu kita nggak bisa akses gitu. Selanjutnya ada double saldo yang mana berfungsi untuk menyimpan saldo akun pengguna. Lalu selanjutnya ada vector string yang berfungsi untuk menyimpan web transaksinya. Terakhir ada string nama pengguna untuk menyimpan nama pengguna yang sedang login. Oke, selanjutnya ada kelas public. Nah, di kelas public ini sama seperti kelas privat. Bedanya itu kelas public itu walaupun di luar kelas dia masih bisa menjalankan programnya. Nah, terus kelas public mobile banking, di sini ada string nama, double saldo awal, terus lalu ada nama pengguna dan juga saldo. Terus kita masuk ke fungsi void subject saldo. Nah, di sini tuh time t waktu sekarang nih. Nah, time t waktu sekarang itu programnya bisa jalan karena si include chat time-nya ini. Nah, terus selanjutnya ada code. Nah, code itu untuk untuk menampilkan output. Jadi kalau kita mau menampilkan output, kita harus gunakan code-nya ini. Dan terus di sini ada yang namanya fixed set precision. Nah, fixed set precision itu adalah program codingan yang dimana kalau kan saldo kan ada 100.000,00 di belakangnya 02. Nah, itu untuk menampilkan 02 di belakangnya itu. Karena kalau tidak pakai ini ntar jadinya jadi ilmiah gitu. Terus di sini kita ada itu Nah, ini itu untuk file teksnya, untuk menampilkan file teksnya. Oke, lanjut. Terus ada fungsi lagi sama seperti yang tadi, fungsi file transfer. Di sini ada if, kita menggunakan if, terus jika jumlah kurang dari 0 maka jumlah transfer harus lebih dari 0. Terus jika jumlah lebih besar dari saldo maka saldo tidak mencukupi untuk transfer. Nah, terus saldo kurang jumlah. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada itu string SS. Ini deklarasi seperti yang tadi saya jelaskan juga. Selanjutnya string transaksi transfer ini sama kayak itu outputnya, untuk outputnya juga. Di sini sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk file teksnya, untuk menyimpan file teksnya. Oke, tadi kan sudah dibahas ya tentang fungsi dari file transfer itu. Lalu saya akan melanjutkan yang dari option file riwayat txt ini. Nah, jadi kan tadi itu setelah transfer itu kan pasti kan ada yang namanya bukti transferan. Nah, gunanya option ini ya untuk menyimpan riwayat dari transferan tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada option ini, transfer yang telah kita jalankan itu tidak akan tersimpan gitu ya. Makanya gunanya option ini untuk itu. Oke, jadi kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, void lihat riwayat transaksi. Nah, pada fungsi ini kita bisa melihat ini ya, apakah riwayat yang tadi kita jalankan itu tersimpan atau tidak gitu. Kalau misalkan pada if ini, kan file riwayat is open, si outnya belum ada riwayat transaksi, jadi kita belum ada transaksi apapun gitu ya. Namun jika memang sudah ada, akan menampilkan riwayat transaksinya.
Oke, jadi itu untuk fungsi dari void data proyek transaksi. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi bulk verifikasi identitas. Nah, pada fungsi ini kita diberikan fungsi deklarasi untuk memasukkan nick dan juga nama kita. Nah, di sini kan ada ini ya, jika dalam kurung nick 12345 dan juga kakak 33372240066. Nah, jadi maksudnya untuk masalah menginput nick dan juga kakak untuk nanti verifikasi identitas itu sudah konstanta ya, ketetapan gitu. Jadi udah nggak bisa diganti. Kalau misalkan kita memasukkan nick dan juga kakak selain angka ini, maka verifikasi akan gagal gitu. Oke, jadi itu untuk verifikasi identitas. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi membuat akun. Pada fungsi buat akun di sini kan ada while ya, ada while ini, true ini. Jika ini ya verifikasi identitas kalau misalkan salah gitu tuh, maka akan keluar si out, silahkan coba lagi, lalu akan berlanjut gitu tuh. Nah, di sini ada offstream juga nih ya. Offstream ini kan yang melihat dalam kurungnya ada akun yang dimana di sini ada hubungannya dengan akun yang telah tadi kita buat gitu tuh. Jadi akun yang kita buat itu tersimpan di dalam offstream akun txt ini. Jadi jika misalkan kita ingin membuka akunnya, kalau misalkan akun yang kita masukkan salah, maka akan keluar si out biasa memasukkan file akun gitu. Ya. Selanjutnya di sini ada string username dan juga password, di mana di sini deklarasi untuk membuat username dan juga passwordnya gitu ya. Jadi kita tinggal memasukkan username dan juga password. Untuk username dan password ini kita bisa memasukkan username dan password sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi untuk membuatnya nggak kayak tadi membuat verifikasi identitas itu yang harus sesuai sama yang telah ada di source code. Untuk username dan password ini kita bisa memasukkan sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya untuk fungsi login. Ya, jadi kan kalau misalkan kita udah membuat akun itu, nah kita akan lanjut kepada login ini nih, ya. Yang dimana login ini kan ada hubungannya lagi tuh dengan ifstream ini nih, yang dimana tadi kita menyimpan file itu tuh akunnya. Ya, kalau misalkan kita memasukkan username juga password yang tidak sesuai gitu, ini pasti akan salah ini, ya. Di sini kan ada string input user dan input passnya ini yang untuk loginnya ini nih. Username dan password tadi yang telah kita buat gitu tuh. Di sini ada while juga ya, yang dimana dari file akun ini user file dan juga pass filenya. Lalu misalkan udah berhasil, maka akan lanjut ke menu utama yang ada pada aplikasi yang nanti selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Pak Janura. Baik. Kan setelah memasukkan username setelah berhasil, nah selanjutnya kita akan masuk ke menu utamanya, yaitu email. Nah, email itu fungsi utamanya. Nah, terus kita masuk menunya itu ada dua, yaitu buat akun baru dan login seperti yang tadi. Nah, di sini kita pakai if pilihan satu, ini menunya buat akun. Terus mobile banking, di sini nama pengguna dan juga jumlah saldonya sudah kita letakkan. Terus kita pakai code menu m-banking, ini menunya. Terus CIN untuk pilihan untuk apa? Untuk sini itu untuk memasukkan input ke dalam layar output. Terus ini switch case, terus m-bank cek saldo, terus ada deklarasi string tujuan, double jumlah, CIN seperti yang saya jelaskan. CIN ignore itu untuk membersihkan CIN ignore untuk membersihkan bug, oh salah. Terus getline, terus break itu kalau kita nggak pakai break itu programnya bakalan ngulang terus, bakalan berjalan terus, tidak berhenti. Terus kita just while, terus return 0 untuk return 0 itu untuk memastikan bahwasannya program ini kembali ke 0. Maksudnya itu kayak nggak ada suatu masalah atau kesalahan gitu. Terus kita execute, kita compile. Nah, di sini
Kita coba buat akun nih, soalnya kan terus kita masukkan nick 1 2 3 4 6 3. Nah di sini verifikasi berhasil. Terus kita masukkan username-nya misalkan apa ya? Kayak seperti inilah. Terus passwordnya bebas, misalkan 1 2 3. Nah berhasil, terus kita masukkan lagi. Nah, di sini kita berhasil dan kita masuk ke menu MBP-nya. Sini kita cek saldo. Nah, ini seperti ini tampilannya. Terus ketika kita transfer, nah kita masukkan nama tujuannya terlebih dahulu. Misalnya nama tujuannya adalah, terus jumlah transfernya adalah 200. Nah, sini ada waktunya keluar juga di transfer, nama pengguna, itu jumlah transfer 200.000. Nah, tujuannya mau jadi setelah transfer itu jadi 800.000. Nah, terus kita pilih opsi yang 3 selanjutnya. Opsi 3 di sini ada struk transfer, sini ada waktunya juga, ada nama penggunanya juga. Terus kita lanjut ke 4 itu keluar. Nah, untuk melihat apa sih file teksnya, kita buka namanya file explorer atau file manager. Nah ini dia. Ini buka saya kemarin ya, maaf. Nah di sini udah keluar, terus struk transfer sudah kesimpan ke dalam file txt. Terus ini ada saldo. Di sini juga sudah kesimpan. Oke, mungkin itu aja dari kami. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.